Ya, kembali kita lanjutkan dulu saya kembali ke Pak Nono. Pak Nono, kalau kita berbicara mengenai tenaga asing, nah ini kemudian koordinasi kita dengan mereka ini sebetulnya seperti apa sih supaya bisa terkoordinir dengan baik begitu untuk mencari para korban maupun serpihan supaya tidak tumpang tindih begitu? Bagaimana pengalaman? Ada aturan yang mengatur tentang BKO atau penguatan, perkuatan, baik internal kita sendiri maupun yang dari luar. Itu sudah ada aturannya di aturan pelibatan. Tetapi yang jelas, agar memudahkan komunikasi itu diberikan frekuensi komunikasi yang sama. Itu satu. Yang kedua, untuk memudahkan komunikasi lagi, ada license officer. Mereka ditaruh ke posko kita dan punya kita juga bisa ditaruh ke mereka dan mempermudah kelancaran komunikasi tadi itu. Tapi intinya mereka tetap harus dibawa kendali dan diberikan tugas sektor penugasannya di mana, di sektor mana, dan kemudian tugas-tugas lapangan apa yang mereka lakukan. Itu akan diperhitungkan oleh Basarnas, termasuk alat apa yang dimiliki oleh mereka. Kira-kira itu bahasa dan cara kerja yang sudah kan mereka punya cara kerja yang mungkin berbeda gitu. Itu tidak menjadi kendala begitu Pak? Secara universal, misalnya Angkatan Laut, kan kita selalu melakukan latihan bersama. Bisa latihan bilateral, bisa multilateral. Dan standar-standar operasi rata-rata sama. Udara juga begitu. Dan memang dalam hubungan-hubungan antar negara, termasuk militer juga dilakukan terus, sehingga ada kesamaan-kesamaan. Karena prediksi akan adanya operasi bersama itu sangat mungkin. Berkaitan dengan keamanan, bencana alam, atau kecelakaan seperti ini. Ya, kalau cuaca Pak Ridwan, bagaimana Anda melihat cuaca untuk hari ini dan sampai besok hari ini Pak? Baik, untuk kondisi cuaca saat ini yang informasi yang kami dapatkan adalah kondisi sekarang lebih kondusif. Memang kecepatan arus masih tetap tinggi antara 1 knot di laut, di tengahnya itu. Untuk gelombang sekarang udah mulai kondusif antara 1,5 meter. Jadi lebih kondusif saat ini untuk bekerja, untuk melaksanakan kegiatan evakuasi. Memang faktor visibilitas atau penglihatan jarak pandang pada saat kegiatan penyelaman itu sangat dipengaruhi oleh seberapa besar cahaya masuk ke air dan tingkat kekeruhan di dasar laut itu tersebut. Karena memang dari sana arusnya kencang sehingga bisa membawa material-material lumpur. Di samping memang secara geografis di sana adalah seperti bottleneck. Jadi laut yang luas, lautan utara masuk ke selat yang sempit, kemudian keluar lagi ke laut Jawa yang luas. Sehingga itu mempengaruhi juga tingkat kecerahan dari air laut. Di samping gelombang ini akan mengakibatkan orbital partikel air yang semakin ke bawah akan membentuk suatu gerakan yang seperti mengadu. Itu yang akan mengangkat lumpur-lumpur tersebut. Lumpur ini juga bukan berpengaruh terhadap hanya penglihatan, tapi benda-benda yang tadinya jatuh itu bisa ketertimbun lumpur, tidak bisa dilihat dari Pak Ridwan. Sekarang yang dibutuhkan dari teman-teman kita yang saat ini sedang berjuang di lokasi itu apa sih dari teman-teman Angkatan Laut ini? Apa yang dibutuhkan? Apakah kurang personil ataukah alat-alat kurang memadai? Sebetulnya logistik atau seperti apa sebetulnya? Baik, saat ini untuk kekuatan yang dilibatkan dari TNI AL itu 16 kapal dan ada 3 tim penyelam dari Denjaka, Kopaska, Taifib ini di Selam Bair, dan ada 6 heli. Semuanya peralatan deteksi bawah air pun semua menurut kami lengkap dan cukup. Cuma memang kondisi alamnya memang harus kita sadari memang tidak kondusif. Apabila cuacanya kondusif, saya kira data yang sudah dimiliki sekarang ini akan cepat dipastikan bahwa yang tadinya diduga itu bisa dipastikan bahwa itu benda objek yang bagian dari pesawat, dan mungkin secepatnya akan dapat pelaksanaan evakuasi jenazah-jenazah maupun kotak hitam yang ada di pesawat tersebut. Baik, ada masukan untuk teman-teman SAR yang sedang bertugas Pak Nono? Satu aja, ya tetap bersemangat dan sabar. Baik, jaga stamina. Ya, jaga terus ya semangat, tetap bersemangat dan sabar. Baik, terima kasih Pak Nono dan juga Pak Ridwan sudah bergabung bersama kami. Dan kita akan kembali. Ya, kita akan terus mengabarkan informasi-informasi lain usai jeda berikut.